Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila aqidatil mahmuda wa hiya aqidah abaina wa jaddadina al-ma'rufa bi aqidati ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala man sallallahu alaihi abi Zahra maulana Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa azwajihi tahiratil ummahatil mu'minin warda 'ani sahabati rasulillahi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah berkehendak menghilangkan dosa dari kalian wahai ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membersihkan najis dan kotoran dari kalian sebersih-bersihnya. Alhamdulillah bagi para jamaah hadirin yang hadir di dalam majelis Ibnu Salim ini, tepatnya pada malam Jumat tanggal 17 September tahun 2020, kita dapat menikmati bahasa-bahasa Allah, peringatan-peringatan dari Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga khususnya dari kandungan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan kepada keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mana menyangkut tentang hak-hak daripada keluarga atau keturunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di yaumil qiyamah nanti masuk surga tanpa hisab, berkat daripada keimanan kita kepada Allah dan kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengimani dengan seyakin-yakinnya. Oleh sebab itu kita berkumpul pada malam Jumat ini untuk mengenali dan membahas, mengingat kembali tentang hak-hak daripada ahlul baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Taimiyah, keluarga ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hak-hak yang wajib diperhatikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi hak kepada mereka untuk memperoleh 1/5 dari harta rampasan perang dan harta fa', yaitu harta rampasan yang didapat bukan dari hasil perang, serta menyuruh bersolawat kepada mereka di samping bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi setiap kaum muslimin diharuskan, diwajibkan untuk mengetahui dan melaksanakan hak-hak ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagi mereka yang tidak mengenal hak-hak daripada ahlul baitin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, akan sia-sia saja amal perbuatan mereka di dunia ini. Diterangkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la ya'rifu haqqa itrati wal ansar fahuwa li ihda thalathin, imma munafiqan wa imma li zunyata wa imma li ghairi tuhurin
yakni hamalathu ummuhu ala ghairi tuhrin, yang mana arti di dalam hadis ini yaitu siapa yang tidak mengenali hak itrah keturunanku, maksudnya yaitu keturunanku, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ansornya, maka ia termasuk ke dalam salah satu di antara 3 golongan. Yang pertama, dia termasuk golongan kaum munafik. Yang kedua, atau termasuk di dalam golongan anak haram, hasil daripada yang dilahirkan di luar nikah. Yang ketiga, atau anak dari hasil hubungan yang tidak suci, yaitu dikandung oleh ibunya dari hasil hubungan dalam keadaan haid atau datang bulan. Dan diterangkan juga di dalam hadis-hadis lain, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yanfa'u 'abdan 'amalahu illa bima'rifati haqqina." Yang mana terjemah hadis ini yaitu, demi diriku yang berada dalam genggamannya, tidaklah bermanfaat amal atau perbuatan dan pekerjaan seorang hamba kecuali ia mengenali hak kami, yaitu ahlul bait daripada keturunan atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hak yang wajib diperhatikan. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala 'azamatuh memberi hak kepada mereka ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperoleh 1/5 dari ghanimah, yaitu harta rampasan perang, dan harta fa'i, yaitu harta rampasan yang bukan didapat dari hasil perang, serta memerintahkan bersolawat kepada mereka, yaitu ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga dilarang menerima sedekah. Mereka juga dilarang menerima sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sedekah kepada mereka karena sedekah itu merupakan kotoran daripada harta-harta manusia. Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala 'azamatuh juga memerintahkan kepada umatnya, yaitu kaum muslimin dan muslimah, untuk mencintai keluarga dari kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tempat yang bagi seorang mukmin wajib berpijak dengan kokoh kepadanya dan berpegang kepada tali ikatan yang langsung kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala 'azamatuh. Di dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak menerima ghanimah dan fa'i, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusa وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yaitu di dalam terjemah artinya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin dan ibnus sabil. Jika kamu beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Diuraikan di dalam kitab tafsir Fathul Qadir dan Ibnu Katsir, disebutkan pendapat yang mengatakan bahwa khumus adalah untuk Allah, untuk Rasul, dan untuk kerabat Rasul, dan untuk anak-anak yatim, dan untuk orang-orang miskin, dan untuk ibnu sabil. Selain daripada itu, disebutkan pula pendapat yang mengatakan bahwa khumus tersebut dibagi 6, dan bagian yang ke-6 untuk Ka'bah. Kemudian daripada itu diterangkan pula di dalam kitab Majma'ul Bayan fi Tafsir Al-Qur'an, adalah suatu tafsir yang disusun oleh sarjana dan penulis Imami abad ke-12 yang bernama Syekh Tabarsi. Komentar-komentarnya adalah tafsir klasik dan konferensif. Tabarsi adalah seorang yang memiliki pengetahuan besar. Dia adalah seorang master bahasa Arab dan seorang teologi dan ahli hukum terkemuka. Disebutkan di dalam kitab Majma'ul Bayan bahwa khumus merupakan hak dari keluarga baginda Rasulullah SAW, yaitu anak-anak yatim keluarga Nabi Muhammad ibni Abdullah SAW, orang-orang miskin dari mereka, dan ibnu sabil dari kalangan mereka. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh At-Tabari dari Al-Imam Ali Zainal Abidin ibni Sayyidunal Ahlil Jannah Imamul Husain ibni Fatimah wa Sayyidina Ali karamallahu wajha wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya khumus adalah hak kami, yang dimaksud dalam firman Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh dengan ucapan atau perkataan dalam bahasa Allah tersebut, yang mana anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil
adalah anak-anak yatim kami, orang-orang miskin dan ibnu sabil dari kalangan kami. Kami di sini maksudnya di kalangan kami yaitu yang berkaitan dan berhubungan kekerabatan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu disebabkan mereka telah diharamkan menerima sedekah zakat yang merupakan daki kotoran daripada manusia sebagai gantinya yaitu humus. Dan menurut daripada pendapat Syekhuna Muhammad bin Idris Imam Asy-Syafi'i, pendiri dari madhab Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali, harta rampasan perang itu yaitu 1/5 daripada khumus dibagi ke dalam 5 bagian. 1 bagian adalah untuk Rasulullah SAW dan dipergunakan untuk kemaslahatan dan perbaikan umat Islam, dan 1 bagian diberikan untuk kerabat keluarga yaitu keluarga dari keturunan Bani Hashim yang berkaitan kepada kekerabatan kepada keluarga Rasulullah SAW, baik yang kaya maupun fakir, tak ada bedanya. Dan 3 bagian lainnya dikeluarkan untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, baik mereka dari keturunan Bani Hashim maupun bukan. Insyaallah dalam kesempatan akan datang, pada malam Jumat akan datang, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini yang menyangkut daripada hak-hak daripada bahwa keluarga Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhak memiliki atau menerima sholawat dari seluruh kaum muslimin muslimah, mukminin mukminah di seluruh dunia, baik yang masih hidup maupun mereka yang sudah mendahului daripada kita. Insyaallah malam ini mendapatkan manfaat bagi diri kita dalam ilmu dan kebaikan, untuk menambah daripada pengetahuan kita tentang hak-hak, hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.